Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Desa yang diwakili oleh Bapak Sekretaris Desa yang sama-sama kita hormati, Ketua Panitia Pemilihan BPD yang sama-sama kita hormati beserta anggota, perangkat desa yang sama-sama kita hormati, para calon anggota BPD yang sangat kami muliakan. Untuk terarahnya acara kita pada pagi hari ini, mari kita minta sepatah kata dari Bapak Sekretaris Desa kepada Bapak Afrison. Waktu dan tempat kami persilakan. Pertama, kami mengucapkan permohonan maaf dari Bapak Kepala Desa karena Bapak Kepala Desa tidak bisa hadir bersama dengan kita dikarenakan beliau tengah ada rapat di Kota Sawalunto. Untuk itu kepada kita semua, marilah nanti kita sama-sama mengikuti acara ini dengan baik. Bapak-bapak dan ibu yang kami hormati, Badan Permusyawaratan Desa memiliki kedudukan yang sangat penting dan strategis sebagai mitra kerja pemerintah desa. BPD adalah lembaga yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta mengawasi jalannya roda pemerintahan di desa kita. Oleh karena itu, proses pemilihan ini menjadi tonggak awal untuk mendapatkan wakil-wakil di desa yang amanah, berdedikasi, dan siap memajukan desa kita. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya menyampaikan apresiasi kepada panitia pemilihan yang telah bekerja keras, mempersiapkan tahapan demi tahapan hingga terlaksananya acara kita pada hari ini. Dan kepada seluruh Bapak dan Ibu calon anggota BPD yang hadir, nomor urut yang akan kita undi nanti hanyalah sebatas alat peraga atau identitas pada surat suara. Yang terpenting dan utama bukanlah nomor urutnya, melainkan niat tulus kita dalam melaksanakan program kerja serta komitmen untuk mengabdi kepada masyarakat. Dan mari kita jadikan proses pemilihan ini sebagai ajang demokrasi yang sehat, damai, dan penuh dengan kekeluargaan. Kami selaku pemerintah desa akan bersikap netral dan mendukung penuh agar seluruh tahapan pemilihan BPD ini berjalan dengan lancar. Siapapun nantinya yang terpilih oleh masyarakat, itulah yang terbaik untuk mengemban amanah untuk 8 tahun ke depan. Baiklah, kami akan menyampaikan hasil keputusan verifikasi berkas calon anggota BPD yang telah sama-sama kita laksanakan pada hari ini, yang mana di Dusun Koto Tiga itu sebanyak 4 orang, alhamdulillah semuanya lulus administrasi. Di Dusun Balai-Balai sebanyak 5 orang dan alhamdulillah itu lulus administrasi semuanya. Dan di Dusun Limau Kambing sebanyak 6 orang dan alhamdulillah semuanya lulus administrasi. Dan terperwakilan perempuan ada 4 orang dan alhamdulillah semuanya lulus administrasi. Tahap demi tahap telah kami laksanakan sebagai pengurus anggota pencalonan anggota BPD. Pengambilan nomor urut yang akan kita mulai dari Dusun Koto Tingga. Kita awali dari Bapak Arif Noh. Ano mau buka nak? Bapak Irwan Bapak Iskandar, Rosi Pelcing, kami terakhir. Boleh buka lah. Silakan buka. Coba lagi.
Pilih nampak nomornya. Kita mulai dari bapaknya Riri. Serah. Bu Etiani. Bapak Kaptian. Bapak Maman. Ibu Deni Setri. Yang akan diawali dari Bu Susi Susanti. Pandai main gesek-gesek celek ya. Gosok lagi ya. Tengkorak ada tengkorak ya. Ibu Rian. Ahmad Sen Sanusi. Kemana ke bawah meja? Kok lagi? Silakan. Tokok lu. Momen indah. Acara selanjutnya kami minta kepada calon-calon daripada anggota BPD untuk tahun 2026 sampai 2034 untuk menyampaikan sepatah kata. Kami beri waktu sebanyak 3 detik sebagai waktu perkenalan aja. Sebagai bentuk perkenalan. Baiklah untuk mengambil waktu karena ini menjalankan konstitusi dan amanat daripada undang-undang sekaligus menjalankan Permendagri nomor 6 tahun 2014. Maka dari itu mari kita bersama-sama untuk membangun desa ini, bagaimana desa ke depan lebih baik dan lebih maju, dan mari kita sama-sama bekerja sesuai dengan aturan dan peraturan. Jika saya terpilih dalam pemilihan BPD ini, saya berkomitmen untuk dalam pembangunan desa melaksanakan kegiatan secara gotong royong dan kebersamaan sehingga terjalin kerjasama yang baik dan saling menghargai. Kata-kata penghormatan ditumpangkan saja kepada pembicara telah dahulu. Baiklah, saya sebagai calon anggota BPD utusan Dusun Kota Tinggal telah mengambil lot yang terpilih, yaitu lot nomor 4. Baik, saya dari penyampaian saya, kalau saya terpilih nanti, saya siap untuk berkolaborasi dengan pemerintahan desa dan bersama lembaga-lembaga yang ada di Desa Tarata Banca. Sedikit saya menyampaikan, mungkin ini perencanaan kedepannya mewujudkan Desa Tarata Banca yang berbudaya, berkarakter, serta mampu melestarikan adat dan budaya kearifan lokal di tengah perkembangan zaman. Melestarikan adat dan budaya lokal Desa Tarata Banca melalui kegiatan seni, tradisi, dan pembinaan generasi muda. Mendorong kegiatan kebudayaan secara rutin seperti festival adat, pertunjukan seni, dan pelatihan budaya. Menguatkan peran nenek mama, tokoh adat, dan masyarakat dalam menjaga nilai-nilai budaya. Mengembangkan pendidikan budaya sejak dini bagi anak-anak dan remaja. Mendukung kebijakan desa yang berbasis kearifan lokal sebagai identitas Desa Tarata Banca. Memfasilitasi ruang kreativitas masyarakat dalam bidang seni dan budaya.
Masuk kita kepada calon anggota BPD Dusun Balai-Balai yang akan dibagi dari nomor urut 1 Bapak Jariri Ar-Rahmanda. Silakan. Bapak Ibu semuanya, sebagaimana tadi arahan dari panitia kegiatan, untuk perkenalan diri, saya Jariri Ar-Rahmanda dari wilayah pemilihan Dusun Balai-Balai. Saya tidak punya mimpi yang banyak untuk bergabung di BPD, tetapi saya ingin, sebagaimana kita ketahui bersama, desa kita ini memiliki potensi yang sangat luar biasa, baik itu dari segi wisata maupun kebudayaan. Nah, tentu untuk mencapai kebudayaan dan wisata yang tinggi, tentu harus dilihat dari infrastrukturnya. Apabila saya terpilih jadi anggota BPD, saya berkomitmen untuk menggunakan seluruh jangkauan yang saya miliki supaya apa? Supaya kita bisa membangun bersama-sama desa Tarta Bonca ini untuk lebih baik lagi ke depannya, dan agar desa kita ini meskipun terletak jauh dari pusat kota, tidak ada lagi terdengar kata bahwa Tak Bonca itu desa di pelosok. Saya tidak ingin mendengar itu lagi. Makanya saya berkomitmen kepada kita semuanya, apabila saya terpilih menjadi anggota BPD, saya harus bisa memastikan infrastruktur utama harus segera digenjot dan harus segera diperbaiki. Kenapa? Karena kalau infrastruktur tidak baik, maka kedepannya kesejahteraan juga akan jauh dari yang diharapkan. Kemudian berbicara masalah pariwisata dan kebudayaan, itu merupakan dua unsur utama yang sangat mendukung di desa kita. Tidak perlu lagi untuk mengolah yang begini-begitunya, tetapi kita cukup untuk memperbaiki dan mengelola dengan baik dan akurat. Dan jangan lupa untuk tetap menggunakan kolaborasi lintas lembaga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya itu kepada nomor urut 2 Ibu Epi Yeni. Dipersilakan. Untuk seandainya saya terpilih sebagai anggota BPD, saya akan untuk bisa memperjuangkan untuk meningkatkan desa kita untuk lebih maju lagi. Di sini perlu saya memperkenalkan diri. Yang pertama sekali, saya nama Faktiar, di dalam dusun Balai-Balai. Seandainya saya terpilih menjadi anggota BPD 2026 sampai 2034, nanti saya akan memegang teguh saling berkomunikasi ke pemerintah desa dan komitmen, kemudian saling memegang teguh amanah warga masyarakat dusun Balai-Balai, dan program-program pemerintah nanti dikomunikasikan bersama BPD. Saya dari nomor urut 4 untuk sedikit menyampaikan, yaitu tentang seandainya nanti saya sebagai calon terpilih nanti, saya akan menyampaikan atau menerima aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat untuk kemajuan desa kita untuk masa-masa yang akan depan. Saya Neliatri, keterwakilan calon dari dusun Balai-Balai. Jadi jika saya terpilih nanti menjadi anggota BPD, saya akan menampung aspirasi masyarakat dan menyalurkannya. Kedua, saling bekerja sama dan berkolaborasi dengan pemerintahan desa
3. Menciptakan masyarakat yang religi dan berpendidikan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mewakili perwakilan dusun Limau Kambing. Jika seandainya saya terpilih nanti jadi anggota BPD, saya akan berusaha mewujudkan desa Teratak Banca yang selaras, berkesinambungan dan menuju sejahtera, dan bekerjasama dengan pemerintahan desa, dan berusaha menampung aspirasi masyarakat dan di penyelenggaraan musyawarah dengan lembaga-lembaga lainnya. Perkenalkan, saya Susi Santi dari perwakilan dusun Limau Kambing dengan nomor urut 3. Jika saya terpilih nanti menjadi anggota BPD, saya berkeinginan untuk menjadi penggerak kemajuan desa, penyalur aspirasi masyarakat, dan mitra kritis pemerintah desa dalam mewujudkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Perkenalkan, nama saya Dea Sitrawati dengan nomor urut 4. Jika saya terpilih sebagai BPD, saya akan berkomitmen 1. Menampung aspirasi masyarakat, 2. Menjalin hubungan yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga, 3. Berintegrasi dan amanah serta bertanggung jawab dalam pekerjaan dan mementingkan kepentingan umum. Mulot ini kawan. Mengawasi program desa agar tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat. Saya Dian Puspitasari dari perwakilan dusun Limau Kambing mencalonkan sebagai calon BPD Desa Teratak Banca tahun periode 2026-2034. Alhamdulillah dapat nomor urut 5. Dengan disetujui saya untuk mengikuti ini adalah menampung aspirasi masyarakat, selanjutnya menyalurkan dan mengawasi pemerintahan Desa Teratak Banca. Nama saya Eli Yusri, saya perwakilan dusun Limau Kambing, dan saya terpilih lot nomor 6. Jika saya terpilih nanti di anggota BPD, saya akan mengabdikan diri saya kepada masyarakat, dan menampung aspirasi masyarakat dan menyalurkan aspirasi masyarakat ke lebih yang tertinggi. Dan saya juga akan mengawasi kinerja pemerintahan desa. Nama saya Alina Putri, saya mewakilkan dari keterwakilan perempuan. Di sini saya cuma ingin mengatakan, karena saya keterwakilan perempuan, memilih keterwakilan perempuan, jadi saya di sini jika terpilih sebagai BPD nantinya, saya akan menampung aspirasi di bidang perempuan, terus akan menindaklanjuti, kemudian saya akan bekerja dengan jujur, dengan transparan, tentunya dengan berkolaborasi dengan pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosalinda, kali ini mencalonkan diri sebagai BPD Desa Teratak Banca. Yang kali ini saya mendapatkan lot nomor 2. Insya Allah kalau saya terpilih di BPD kali ini, saya siap berkolaborasi dengan pemerintahan desa dan selalu menyuarakan aspirasi masyarakat yang insya Allah dan pengawasan secara transparan, mengawali hak-hak, mendorong kesetaraan gender dalam setiap kebijakan dan pembangunan yang ada di Desa Teratak Banca. Perkenalkan, saya Gusnia Esra Erlinda dari keterwakilan perempuan, dapat nomor urut 3. Secara tugas dan pokok fungsi BPD diatur dalam Permendagri 110 tahun 2016, yaitu menggali, menampung, dan menyalurkan aspirasi.
mewujudkan lembaga BPD yang aspiratif, transparan, akuntabel, dan keterwakilan perempuan yang progresif dalam membangun desa yang adil, setara, dan sejahtera. Saya juga akan mendengarkan bisik-bisik rintihan hati para perempuan. Insya Allah akan kita salurkan menjadi untuk pembangunan yang lebih baik untuk desa kita Taratak Panca. Kemudian saya juga minta tolong mungkin kepada Bapak Ibu perwakilan dusun, bakece urang sambil menyalami numayin. Ketika Bapak Ibu menjual suara, mencari suara, tolonglah lalu nggak lewat ya. Mungkin hanya itu yang bisa saya